Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo Renol, Muri, 150, 12K. Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat selalu. Udah lagi di Bandung ini. Yuk ketemuan kalau mau. Arinda Sukma, mantap ya. Aku cuma sampai Rabu ya. Rabu, sampai Rabu aku di Bandung. Masih saat Nayef 4076, Faris, jagain anak bayi. Oh iya. Atau aku ke tempat kamu. Coba kirimin ini ya, alamat rumah ya. Kami mau ke sana. Endi kopi rek? Ayo lali emang turun tak gawe. Dini Arini, Pejalan Nusantaraku. Ya. Nasution Andri. Ya Renol ya, nanti kamu di rumah kan? Nanti aku samperin sama Kak Riza. Main ke Brisbane ya, doanya ya. Gusti Giai, Reza Gusmanti. Sufri Erhan Loko, nyambi bakulan es tamas kok oke kulkas itu. Nah, ini saya lagi di hotel. Ini numpang aja di dapur. Sufri Ferry belum mulai. Ya, orangnya belum muncul ini. Kayaknya jam 9-an ya, ditunggu aja. Harmoko, Maria Mustika. Nah, ini banyak yang nonton ini kayaknya. Sehat dan sukses selalu, amin. Dwi Ranti, Marina Rose. Rose apa Rose? Yang lagi di Bandung, yuk kalau mau ketemu yuk ngopi-ngopi. Didi, Hanif Dahlan, KKN BR 316. Ya teman-teman mungkin udah nonton itu ya, postingan saya yang terbaru. Ya gak apa-apa lah. Sebenarnya banyak yang menyarankan udah gak usah diladenin gitu ya. Tapi enggak. Saya itu orangnya begini teman-teman. Saya kalau sudah mengeluarkan ya pernyataan baik lisan maupun tulisan, itu artinya insya Allah semampu saya akan melakukan. I will not take back my words gitu ya. Jadi saya kalau udah ngomong saya tidak akan, jadi kalau ngomong A sampai mati akan A, nggak akan mundur sedikit pun. Jadi tetap lanjut gitu. Cuma mungkin ya setelah mengetahui kondisinya seperti itu ya, ternyata si Fikri ini ya namanya sama dengan saya, memiliki kondisi mental yang seperti itu ya, saya beda lagi sikapnya. Sikap saya tidak lagi, kalau kemarin moodnya itu udah mood
fight gitu ya, debat. Malah saya mau menyiapkan bahan-bahan untuk debat sama dia, tapi udah. Jadi saya tetap live, tetap ya. Terutama saya ingin menyapa teman-teman ini ya, ya yang selalu support dengan saya, empati, simpati juga dengan masalah-masalah saya. Saya itu aja yang penting. Saya bukan dalam rangka meladeni debat ya. Sebenarnya saya nggak suka debat. Saya nggak suka debat sebenarnya. Cuman ya kalaupun ada yang ngajak gitu ya, terutama ini kan masalahnya bukan masalah sepele ya. Saya kok berani saya publikasikan di medsos, itu artinya saya siap dengan konsekuensi apapun, saya siap gitu ya. Jadi saya meskipun akademisi, saya punya jiwa kesatria. Ini ada teman saya namanya Satria. Ya, jiwa saya jiwa kesatria. Jadi tetap saya akan live seperti ini. Ini kita tunggu aja si Mas Fikri ini ya. Katanya dia orang Minang juga ya, orang awak. Nah, tapi tinggalnya di Bengkulu. Kita tunggu aja. Ya. Ini udah banyak yang masuk. Ini teman-teman saya semua ini. Halo, ini ada siapa saja? Ya, Sufri Ferry, mau nyeduh kopi dulu, kabarin kalau udah mulai, silakan. Ya, selamat ngopi Mas. Ini Pak Dr. Rahman Hafid, wah, luar biasa. Ini teman-teman saya itu luar biasa semuanya. Ada Dini Arini, Mojo Pum Lule, Rizky D Pratama, Marjai Afan, Mochi 00, Nanda Syah. Ini adik saya. Sahid TYS, yang sabar Fik, yang waras ngalah, pasti ada jalan yang terbaik, amin. Fuzi A1, C57, Rendika Singgi, Ugi IBN. Sambil ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya. Nah ini kayaknya udah. Oke. Namanya bagus ya. Berapa iklan? Coba Mas ya. Coba. Nah, ini udah masuk. Ini kurang awal. Assalamualaikum dah. Aku juga. Konde. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, saya suka kalau begitu. Jadi diawali dengan sebelum Yoyo dah, aku mau maaf. Jadi tujuan awak itu sebenarnya nak mengobrol Yoda awak kok. Cuman cara awak kok memang agak brutal dah. Cara prima pasar ya awak pakai kok. jadi kan orang kok bingung dah. Orang kok bingung dah. Macam itu doh. Jadi intinya awak kok ndak berkenalan Yoda awak. Jadi Cai Koda sebenarnya memang Ambo kan seperti yang udah bilang, seperti yang udah tahu lah infonya memang itu betul. Cuman Cai Koda situasi kita kok sama, benar sama. Cuman budanya udah di S3, Ambo di S3, Ambo di S2, samu juga. Tapi di umur awak Yoda, kita kok bermasalah beda-beda. Nah, cuma sekarang masalah kita sama. Dari situ aku pikir sebenarnya kan tiap kita kok punya masalah. Pasti aku aja masalah. Nah, hanya saja Ambo tuh penasaran. Tapi intinya Ambo tahu dalam artian kita kok resah. Udah resah dengan sistem, Ambo resah kayak diri Ambo sendiri. Makanya Ambo bingung dah. Ambo bingung, akhirnya Ambo pening, masuk rumah sakit. Itu pening dah.
Tapi intinya, karena kita sama-sama di kampus itu, kita harus sadar kalau Ambo dulu, kalau Ambo ya, ngapa akhirnya Ambo sampai masuk, Ambo terlalu memikirkan diri Ambo sendiri. Ambo tidak galak minta bantuan ke kawan-kawan Ambo, padahal kawan-kawan Ambo itu bersedia untuk membantu Ambo. Dan makanya akhirnya Ambo sadar, oh iya, daripada awak cuma mengeong-ngeong kan, akhirnya Ambo minta tolong sama pembimbing awak, Pak, dalam apa, apapun itu tolong arahkan saya. Kamu minta tolong, terlepas apapun, kamu 3 kali ganti judul dah. Pertama tentang reflektif, yang kedua tentang pisah, tapi tidak ada momen yang pas. Akhirnya apa? Akhirnya yo, kamu minta tolong sama kawan-kawan, dan akhirnya tesis Ambo saat itu tentang kesimpulan. Nah, ngapa tentang kesimpulan dah akhirnya Ambo ngambil tesis? Karena orang kok banyak salah menyimpulkan dah, akhirnya salah paham. Karena dalam menyimpulkan tuh harus ada move, ada 3 move 1, move 2, move 3, dan ada step-stepnya. Nah itulah makanya Ambo deke yo pembimbing kamu profesor juga, deke profesor ya pembimbing. Akhirnya apa? Intinya balik-balik untuk menyimpulkan itu pelan-pelan. Makanya kita nulis tesis kan ada latar belakangnya. Nah, untuk muncul latar belakang kita harus ada tanya masalahnya dulu kan. Masalahnya apa? Kalau masalahnya tahu, kita buat latar belakang. Nah, latar belakang yang dapat, akhirnya kita buat masuk ke bab 2. Di bab 2 kita tulis literatur review. Harus kata-kata siapa. Nah, habis itu kita pakai dimasuk ke bab 3. Kita harus satu metode, nah, kualitatif atau kuantitatif atau mix method. Nah, akhirnya kita lakukan, kita seminar proposal. Nah, seminar proposal, akhirnya kita melakukan penelitian kan. Nah, lakukan penelitian, di situ ada hasil penelitian masuk bab 4. Kita tengokkan hasilnya. Dan akhirnya dari situ kita masuk lagi, kita buat ke diskusi. Kita diskusikan, kita kasih interpretasi kita di situ. Akhirnya ada diskusi dari hasil penelitian. Dan akhirnya masuk ke bab 5. Di bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Nah, artinya apa? Dalam kita menulis, itu kan kita akhirnya kita berpikir. Kalau misalnya kita untuk menyelesaikan masalah, kita harus ada step-stepnya dulu. Tanyakan masalahnya apa, dan dapat masalah kita tulis latar belakang akhirnya beli literatur review, dan literatur review kita harus pakai metode, dari metode pula ada hasil, dari hasil kita berdiskusi. Nah, sekarang kita berdiskusi. Nah, setelah berdiskusi ada kesimpulan dan saran. Nah, maksud Ambo dah, akhirnya Ambo bisa berkenalan dengan udah, akhirnya kita sekarang muncul kesimpulan. Seperti itu dah. Jadi Ambo sebagai adik udah, kita sama-sama orang awak. Aku mohon maaf kalau dalam artian approach aku memang sedikit brutal, karena memang itulah cara aku kawan ketika aku di pasar, karena aku ada pedagang kan. Bundo mau anak pasaran Bukit Tinggi soalnya, jadi pahamlah cak mana kehidupan pasar kan. jadi Ambo sangat-sangat pengen tahu ngobrol ke udah, karena kita kok sama-sama namanya Fikri lo kan, namanya sama-sama mikir kan. Di dunia. Iya. Jadi Ambo sekali lagi, Ambo dalam artian Ambo mau maaf dalam artian intinya approach Ambo itu hanya ini mengobrol juga. Ambo tak galak berdebat itu presiden dah. Aku siapa lah dah. Itu namanya S3 marketing. Ya. Si Fikri di mana ini? Udah kini sedang sekarang lagi di Bengkulu dah. Sekarang kok lagi menulis kok keuntungan bimbingan Ambo itu bisa online. Tapi kan aku juga ada gawe, pokoknya S2 itu kan saya bekerja juga. Jadi begitulah. Ya, kalau Jawa ada Sapo Fikri. Jadi kalau kita ini kan, ini karena roaming ya, kita coba lah bahasa Indonesia gitu. Jadi biar orang itu ngerti. Kita itu di dunia ini ya kan pasti bersosial. Makanya jangan pernah terlalu percaya dengan apa yang ada di media sosial. Kan gitu. Betul. Itu intinya dah.
Makanya saya tetap live, tetap lanjut karena saya yakin ini udah jalan takdir itu satu. Terus yang kedua, apapun terjadi itu kan pasti ada hikmahnya. Ternyata kan kita cuma main-main aja. Cuma main-main. Aduh. Aduh, Fikri. Jadi kita itu gini Fikri. Jadi apapun masalahnya, yang pertama tetap harus jaga. Itu satu. Jangan pernah lari dari masalah. Karena kalau kita lari, malah satu artinya kita kalah, gitu kan. Terus yang kedua, artinya masalah itu tidak akan pernah terselesai. Benar. Kan gitu kan. Jadi memang itulah kalau udah Fikri ya. Jadi apapun masalah berani. Bahkan kalau harus mempertaruhkan nyawa, ayo gitu kan. Dan itu bukan stres, bukan gila, bukan. Itu namanya jiwa kesatria namanya. Setuju kan, Fikri? Jadi begitulah teman-teman, semuanya hanyalah Sandiwara. tetap fokus. Artinya kita tetap fokus ya, dah. Tetap. Kita tetap fokus jalani apapun hasilnya kita terima. Tapi memang begini teman-teman, ini termasuk Fikri juga sebagai mahasiswa yang kalau mau dibilang, mohon maaf ya, ini yang setuju boleh, nggak setuju ya. Ini korban saya pun korban. Meskipun sebenarnya kalau saya ini nggak kuat mental saya mungkin stres juga, nanti ke rumah sakit jiwa juga gitu. Tapi dah, kalau menurut Ambo dari stres itu membuat Ambo akan berpikir terus. Ketika sudah berpikir, Ambo pun bisa memaksimalkan Ambo untuk menulis, untuk berpikir, berkarya. Makanya Ambo buat lagu dah, alhamdulillah lagu Ambo langsung itu lagu saya nengok di Instagram. Suara Ambo tak boleh elok dah. Tapi tidaknya Ambo buat lagu, Ambo nge-rap. Tapi intinya makanya Ambo bersyukur, Ambo masuk tuh di Fakultas Bahasa dan Seni dah. Ternyata memang Ambo kok jiwa seni ado, berbahasa ado. Dalam artian kita bersinergi dah. Kita sama-sama bersinergi, kita sama-sama akhirnya berada di situ. Kami bersyukur karena dengan masuk itu Ambo ketemu Juda. Itu dah. Jadi kamu isi follow yo, kita kawanan ya dah. Tuh banyak yang ketawa ini. Jadi tertipu. Jadi teman-teman semuanya. Ambo makasih banyak ya udah, dalam artian Ambo pun akhirnya cuma ingin mengucapkan terima kasih dalam artian kita pun dengan siapa aja, dengan siapapun, dengan institusi, dengan siapapun, dengan para dosen, itu saya berterima kasih karena dengan mereka semua lah saya pun bisa seperti ini. Itu aja. Itu tetap. Jadi kita dengan guru kita ini bisa menjadi orang yang sekarang ini karena guru, dan itu pasti. Cuma memang ada hal-hal yang kita perlu kita kritisi, terutama tujuannya untuk kebaikan kita bersama. Betul. Itu aja. Betul. Di video-video saya di Fikri dan juga teman-teman semuanya, saya tidak menyebutkan nama sedikit pun. Itu harus garis bawahi karena tujuannya bukan untuk menyerang pribadinya, bukan, tapi perilakunya, gitu ya. Tapi akhirnya sikapnya. Tapi apa yang terjadi dah? Semuanya cemas. Semua aja cemas. Itulah ada istilah cemas dekku. Karena mereka hanya berasumsi, hanya beropini, hanya menduga-duga, tanpa melihat kenyataannya di dalam forum seperti apa. Jadi itulah perlu namanya klarifikasi, perlu ada namanya konfirmasi. Jadi
memang hidup itu harus ya pertama dibuat santai aja. Nah, Terus yang kedua kita sama apa aja ya. Tidak mungkin di dunia ini tidak ada masalah, pasti ada masalah kan gitu kan. Cuma yang perlu kita pikirkan itu adalah bagaimana sikap kita menghadapi masalah itu aja. Jadi sikap ya dalam menghadapi, benar. sikap itu yang paling penting ya kan. Apakah kita akan bersikap kasar, bersikap frontal, atau bersikap bijaksana. Nah, gitu ya. Kalau yang dilakukan oleh si Uda Fikri juga ini ya. Ya, ini kebetulan cuma sandiwara teman-teman ya, tidak ada masalah. Jadi beliau ini sebenarnya simpati juga dengan masalah saya, dan sebenarnya masalah kita semua yang perlu menjadi perhatian kita. Ini saya ketika berkoar-koar di video ya di medsos, tujuannya pertama, jadi kita itu kan kalau ada masalah bukan dicarikan solusinya dulu, bukan itu, tapi diangkat dulu masalah itu kan gitu. Namanya riset penelitian itu kan ada rumusan masalah, berarti dimunculkan dulu masalah. Nah gitu. Jadi ini baru tahap itu dulu teman-teman. Ya, kita angkat dulu. Ini ada masalah loh, gitu ya. Nah terus sekarang masalah ini apakan? Nah ini tugas kita bersama. Jangan langsung saya dijudge terus dijustifikasi. Oh ini apa, ini kurang ajar nih, pada baper semua. Enggak. Benar dah. Benar. Saya membuat video-video ini adalah untuk mengangkat masalah ini. Terus yuk bareng-bareng gimana caranya masalah ini diselesaikan. Jangan, saya kan paling nggak suka ketika saya membuat video itu banyak yang bilang mana ada yang seperti itu. Ah itu Semuanya namanya. hanya perbedaan sudut pandang yang mungkin orang itu tidak sadar dan mungkin tidak menerima, dan artinya orang-orang pun makanya dah sebenarnya kita Pancasila dah sebenarnya nggak ada menurut saya label baik atau jahat. Yang ada adalah kita manusia dengan agendanya masing-masing, kepentingannya masing-masing, seperti itu. Jadi untuk label baik, label jahat, penjahat, gila dan segala macam itu hanyalah label menurut saya. Yang penting tujuan kita apa, kita memberikan hasil kita apa, kita selesai seperti itu. Jadi harapannya, walaupun intinya menerima, saya pun menerima penuh diri saya sendiri. Apapun yang terjadi, saya berusaha dan tidak menyerah. Itu aja. Jangan pernah menyerah. Makasih banyak ya udah, dalam artian kamu senang ketemu Jauda kok, sama Uda, dalam artian kita sama pemikiran kita sama yo, akhirnya pemikiran kita sama kan. Ya, makasih banyak ya udah, mau maafnya sekali lagi. Ya, nanti postingan Uda tentang Fikri udah hapus, tenang aja. Makasih ya dah. Assalamualaikum. Sukses. Assalamualaikum. Jadi itu teman-teman ya. Jadi semua ini adalah sandiwara. Meskipun ya biasalah kalau kita di medsos itu kan kalau nggak ketemu langsung kayak gini, kita yang terjadi adalah salah paham ya, dan juga ya itu kalau saya orangnya nggak pernah menghindari masalah. Alah sudah ceda selesai ya, sudah selesai. Idris tadi juga ada yang tanya ini tesis sudah sampai mana Fik? Nah ini brown and white. Nah, saran saya jangan menanyakan hal-hal seperti itu ya, ini agak sensitif. Kalau Anda mahasiswa apapun ya, S1, S2, S3, kalau ada orang bertanya tentang skripsi kamu, tesis kamu, disertasi kamu udah sampai mana, itu sangat sensitif. Kenapa? Kenapa itu sensitif? Karena siapa sih yang nggak mau selesai ya kuliahnya, studinya, tesisnya, skripsinya, disertasinya. Semua orang, semua mahasiswa yang lagi di fase itu pasti ingin studinya selesai, termasuk saya. Makanya ketika saya membuat video ini teman-teman, ini betul-betul dalam keadaan saya sudah
waras gitu ya, udah tenang. Dan tujuannya bukan lagi kalau kemarin itu kan bilangnya Anda kalau buat video seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah, gitu ya kata netizen lah atau buzzer gitu ya. Dan memang betul, karena begini, tujuan saya bukan untuk menyelesaikan masalah, bukan. Karena masalah itu tidak akan terselesaikan gitu ya. Ini pemahaman yang saya dapatkan begitu. Tidak akan terselesaikan karena masalah saya ini bukan lagi masalah akademis, bukan ya. Tapi masalahnya sudah masalah personal. Personal bahkan institusi. Jadi personal kolektif namanya. Nah, gitu. Jadi orang-orang di kampus ini ya, saya tidak akan menyebutkan nama kampusnya dan orang-orangnya ya. Tapi orang-orang ini sudah tersinggung gitu ya. Sudah tersinggung, ini ada mahasiswa S3 lagi yang kurang ajar gitu ya. Berani-beraninya apa istilahnya ya, mengganggu gitu ya. Budaya gitu ya, budaya ataupun tradisi yang sudah terbangun sedemikian rupa yang ada di kampus itu gitu ya. Jadi ada yang bilang begini ke saya ya, setiap universitas, setiap kampus itu sudah terbentuk sistem atau budaya tertentu yang kalau Anda mengusik itu yang salah Anda, gitu kan. Nah, jadi ya gimana ya? Kalau Anda yang setuju dengan tradisi mempersulit studi mahasiswa, mempersulit lulusan mahasiswa seperti itu, ya silahkan saja gitu ya. Kalau saya kan tidak tahu kalau budaya di kampus ini memang mempersulit studi mahasiswa, itu kan sebelumnya saya nggak tahu. Nah makanya kalau memang itu budaya Anda, ini ya, rektor, wakil rektor, dekan, kaprodi, dosen-dosen yang di sana yang mendukung tindakan kaprodi yang tidak meluluskan saya ini, nggak apa-apa, silakan. Itu Anda anggap merupakan budaya Anda ataupun memang karakter dari kampus Anda, dosen-dosen di sana. Oke, nah itu saya kunci ya. Ini teman-teman, ternyata tindakan feodal ya ataupun mempersulit mahasiswa itu sudah merupakan budaya ataupun tradisi dari kampus ini. Nah, ini sekarang terserah kalian ya. Anda menerima atau tidak. Dan saya ketika melarang Anda untuk kuliah saya generalisir, memang betul ya, saya generalisir karena saya mendapatkan informasi dari mana-mana ya, bahwa feodalisme kampus itu tidak hanya terjadi di kampus ini, tidak, hampir di seluruh Indonesia. Silakan dibaca itu, komen-komen itu. Kalau ada yang minta data tentang tindakan feodalisme dosen ataupun kampus, silakan dibaca komen-komen itu. Itu udah data ya. Cuma kan tinggal siapa yang sempat mengumpulkan komen-komen itu dan dijadikan data, gitu aja ya. Dan ini sebenarnya isu kita semua di perguruan tinggi, gitu, feodalisme di kampus, ya, mempersulit mahasiswa, dosen ya, ketika dimintai tanda tangan, padahal sudah di ACC oleh dosen pembimbingnya, gitu ya, terus kaprodinya ataupun pimpinan kampusnya, gitu ya, tidak mau tanda tangan. Ini kan masalah hampir di seluruh perguruan tinggi, begitu ya. Nah makanya ketika saya melihat ini penting untuk diangkat, ya saya angkat, gitu ya. Masalahnya kan nggak ada yang berani ngomong di medsos ataupun di publik seperti ini selain saya. Itu masalahnya. Ya, kenapa tidak berani? Karena takut dengan dampak-dampak yang akan mereka dapatkan ketika ini dipublikasikan. Yang paling sepele aja, yaitu ketika dia masih mahasiswa, masih aktif, mereka tidak akan diluluskan. Seperti yang saya lakukan ini kan, saya di DO. Nah, takut ini juga terjadi kepada orang-orang tersebut. Itulah kira-kira teman-teman ya. Nah tadi ada yang tanya kemana itu si Fikri yang satu lagi, ya tadi udah keluar mas ya, udah keluar tadi sudah. Ini rekaman live ini insya Allah akan saya terbitkan di Instagram ya. Cuman bukan dalam rangka menjatuhkan Mas Fikri Nugraha lagi bukan, ya. Jadi memang tujuannya adalah untuk ngobrol saja dan lebih kepada sharing ya. Jadi bukan betul-betul berdebat. Kalau berdebat kayaknya online ini susah ya. Berdebat itu lebih enak kita berhadapan-hadapan. Gitu, nanti kita adu data, adu fakta, nah, gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi masalahnya sudah selesai. Nanti terutama kalau yang live ini tetap saya posting di Instagram dan juga mungkin di
mana ini namanya di YouTube juga ya. Ini mudah-mudahan Mas Fikri Nugraha tidak berkeberatan. Ya, tujuannya untuk memunculkan atau meningkatkan kesadaran ya tentang adanya feodalisme dosen ataupun perguruan tinggi, itu aja ya. Dan inilah Mas Fikri Nugraha ini kan disebutkan oleh dosennya, ya, saya tidak sebutkan ya nama dosennya, ternyata pernah mengidap sakit jiwa gitu ya, di rumah sakit jiwa gitu, sampai stres dan seterusnya. Saya kira yang paling penting adalah ini teman-teman, kenapa stres itu terjadi, kenapa gangguan kejiwaan itu terjadi, itulah. Nah ini sudah dapat izin dari Mas Fikri Nugraha ya untuk saya publikasikan. Itulah ya. Dan gangguan kejiwaan itu gimana ya? Bukan untuk disalahkan atau dijadikan senjata untuk menjatuhkan orang, bukan. Ya, saya yakin Mas Fikri ini kalau saya perhatikan, beliau ini orang baik sebenarnya, orang baik, dan juga cara berbicaranya juga baik gitu ya. Dan istilahnya ketika terjadi gangguan jiwa, yang perlu kita cari atau ketahui adalah kenapa itu terjadi. Itulah yang paling penting ya. Makanya kalau saya begini teman-teman, Anda kalau kenal dengan Cak Nun, MH Ainun Najib ya, Cak Nun itu kan sering dia mengisi kegiatan gitu ya, ngaji bareng dan seterusnya. Itu saya nah ini Mas Fikri juga udah bilang begitu. Cak Nun itu pernah suatu ketika mengisi kegiatan pengajian kayak gitu ya, dia didatangi oleh, mohon maaf sekali, orang yang ODGJ atau mengalami gangguan jiwa gitu. Langsung naik ke atas gitu. Terus marah-marah atau bagaimana. Si Cak Nun bukannya marah kepada dia balik atau disuruh turun, tapi dipeluk. Nah, saya suka itu adalah tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi saya. Bagi saya, mohon maaf ini ya, orang yang memiliki gangguan kejiwaan itu bukan untuk dihindari, bukan ya, tapi untuk dirangkul gitu ya. Karena jiwa manusia itu memang misteri teman-teman, gitu ya. Jadi dan saya ketika menghadapi masalah ini sebenarnya memang boleh ada yang komen kepada saya, oh ini orang ini mengalami gangguan kejiwaan. Iyalah, Anda jangan melihat gangguan kejiwaannya dulu, tapi kenapa saya mengalami gangguan kejiwaannya, itu dulu. Kenapa itu terjadi ya? Karena orang-orang ini, dosen-dosen ini gitu loh, yang mempersulit studi saya sehingga saya stres, saya keluar-keluar seperti ini gitu kan. Itu apinya gitu ya, penyebab dari tindakan-tindakan saya seperti ini. Nah, gitu teman-teman ya. Dan memang sebenarnya lucu sih ya, kalau melihat respon dari netizen ataupun siapapun yang melihat atau mengetahui masalah saya ini ya. Tapi enggak lah, ya, namanya juga manusia itu ada salahnya, ada kekurangannya. Ini yang penting teman-teman ya. Kita kalau dalam hidup sosial ya dengan orang lain, kita harus paham tentang manusia. Di dalam Al-Quran aja kan kita disuruh oleh Allah kan lita'arufu. Jadi wahai para manusia, Anda diciptakan berbeda-beda, tujuannya bukan untuk saling menjatuhkan, tapi tujuannya untuk apa? Untuk saling mengenal, saling memahami, saling respect, saling menghargai gitu ya. Itu yang penting, bukan untuk menjatuhkan. Apalagi menjatuhkan orang karena rasis. Oh ini rasnya beda dengan saya nggak suka sama orang yang beda rasnya. Aduh, itu jauh sekali dari ajaran Islam. Ya ini kalau ada orang Islam. Itu satu. Terus yang kedua, kita dalam menghadapi manusia itu ya teman-teman. Saya Bismillah. Kecuali memang sudah parah ya. Saya sampai membayangkan seandainya saya begal ini, perampok ini bawa parang besar ataupun pistol itu, saya kira-kira tindakannya seperti apa gitu ya.
Gitu. Ya yang pertama saya berdoa mudah-mudahan kalaupun itu terjadi Allah melindungi saya. Terus yang kedua mungkin ya karena kita ini makhluk yang memiliki sifat survival ya, mungkin saya akan langsung stand berpose untuk membela diri gitu ya. Gimana caranya jangan sampai kalau ada anak istri, ada orang yang bersama saya, jangan sampai orang lain terkena gitu ya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh begal-begal atau orang-orang kasar gitu. Tapi di sisi lain saya juga harus paham ini manusia biasa. Manusia biasa itu ya punya perasaan. Kenapa kok dia sampai melakukan tindakan kekejaman seperti itu? Nah, itu kita juga harus tahu. Itu penting ya. Tapi di sisi lain hukum juga tetap harus berjalan karena itu adalah tindakan kriminal. Itulah kira-kira ya teman-teman ya. Jadi masalahnya sudah selesai. Jadi yang Anda harapkan debat itu nggak ada debat. Ya semuanya tujuannya adalah untuk lita'aruf itu, saling mengenal, saling memahami, saling menghargai. Ya. Jadi yang tadi kelewatan mengikuti live ini, silakan ditunggu aja. Nanti video ini akan ada di Reels atau di Instagram dan juga di YouTube juga ada. Ya, terima kasih untuk Mas Muhammad Fikri Nugraha yang sudah mengizinkan untuk video ini saya publikasikan. Ya, siapapun yang merasa tertipu, terpedaya oleh tindakan Mas Fikri ataupun saya sendiri, mohon maaf ya. Begitu teman-teman, ini sudah selesai live debatnya ya. Silakan nanti ditonton sendiri ya. Kalau ada apapun yang ingin ditanyakan bisa DM, bisa komen juga di posting yang ada di medsos. Begitu, salam sehat, jasmani dan rohani ya. Mental juga penting ya teman-teman, dijaga kesehatannya. Saran saya untuk mahasiswa yang juga merupakan korban feodalisme dosen maupun kampus, boleh menjapri saya boleh ya, atau bergabung di tim advokat mahasiswa. Kalau memang Anda ingin mendapatkan keadilan ya, yuk kita sama-sama mencari keadilan. Tapi di sisi lain Anda juga perlu memperhatikan kesehatan itu ya. Di antara kesehatan yang juga penting adalah kesehatan mental dan juga kesehatan rohani ya, atau hati kita, perasaan kita. Itu dijaga ya. Biar kita juga kesehatan rohani itu juga berpengaruh pada kesehatan fisik kita. Gitu, salam sehat dan sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.